Gimana kabar kalian hari ini, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baiklah, sebelum pembelajaran kita mulai, marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu. Silakan Kak Ain pimpin doanya. Marilah kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran, kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni rahmatika ya Salam. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah anak-anak sekalian, sebelum pembelajaran kita mulai, Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada. Kenapa? Jidna sakit. Jidna sakit. Asila izin, Bu. Asila izin. Ya? Dian sakit. Iya, Dian sakit. Ada lagi? Ani izin. Ani izin. Oke, berarti ada 4 orang ya yang tidak masuk hari ini. Ya. Semoga untuk teman kalian yang sedang sakit kita doakan semoga lekas sembuh ya dari sakitnya ya. Amin. Nah, kalian rapi-rapi, ganteng-ganteng, cantik-cantik hari ini. Baiklah, sebelum pembelajaran dimulai, biar lebih bersemangat lagi dalam proses pembelajaran kita, kita berikan dulu tepuk semangat. Silakan kalian berdiri sejenak. Ibu minta kita mengadakan tepuk semangat sebanyak 2 kali, ya. Siap? Ya. Tepuk semangat. 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 Sekali lagi. Semangat. Semangat. Oke, terima kasih. Baiklah anak-anak sekalian, pada pembelajaran minggu yang lalu kita telah mengenal atau kita telah mempelajari salah satu jenis teks. Nah, untuk minggu yang lalu kita telah belajar jenis teks apa? Narasi. Oke, masih diingat narasi itu seperti apa? Narasi. Nah, untuk pembelajaran kali ini kita akan belajar jenis teks deskripsi, ya. Nah, Ibu punya layar nih. Oke, sebelumnya adapun tujuan kita mempelajari teks deskripsi itu, pertama, Ibu mengharapkan kalian nantinya bisa mengidentifikasikan tujuan, ciri-ciri dari teks deskripsi yang sudah kalian baca. Kemudian yang kedua, nanti Ibu mengharapkan ya kalian bisa menceritakan isi dari teks deskripsi tersebut. Hanya 2 saja, ya. Itu yang harus kalian pahami. Oke. Nah, coba perhatikan. Di sini Ibu punya sebuah gambar. Kelihatan? Ya. Di sini Ibu mengambil teks deskripsinya sebuah gambar, yaitu berkenaan dengan objek wisata yang ada di daerah Karawang, Jawa Barat. Tentunya daerah kita ya. Sudah ada yang pernah berkunjung ke sana? Belum.
Belum? Belum. Belum. Siapa yang sudah? Ada. Nah, kalaupun kalian belum pernah berkunjung ke sana, tetapi ya, nah, kalian dengan melihat gambar yang ada di sini, kalian secara tidak langsung sudah bisa mengungkapkan apa yang ada di dalam gambar ini. Ya tidak? Ya. Kalian bisa melihat karena ini hubungannya objeknya dengan pantai, kalian bisa melihat ada pantai. Di situ ada apa saja? Kalian bisa lihat ada pasir, pasir putih yang keabu-abuan, ada pengunjung, ada kedai, ada pepohonan. Tuh, tanpa kalian sadari, kalaupun kalian belum pernah berkunjung ke sana, kalian sudah bisa ya menceritakan, oh berarti pantai Tanjung Pakis itu seperti itu ya tempatnya, ya. Kemudian untuk yang sudah pernah ke sana, bisa juga menceritakan kepada temannya, begini loh, wisata Tanjung Pakis, kamu cerita. Nah, dengan nada penceritaan kamu kepada teman kamu itu, nah seolah-olah teman kamu itu merasakan apa yang kamu lihat, apa yang kamu dengar di sana berkenaan dengan objek wisata Tanjung Pakis. Bisa ya sampai sini dipahami dulu? Bisa. Nah, kemudian Ibu punya layar lagi. Nah, di sini ada sebuah teks deskripsi. Ibu ambil teks deskripsinya sama berkenaan dengan pantai, yaitu tentang objek wisata Pangandaran. Tapi untuk kalian bisa memahami, mengidentifikasi dari objek wisata pantai Pangandaran ini, tentunya kalian harus membaca dulu. Nanti setelah membaca kalian bisa memahami apa nih tujuannya dari pantai Pangandaran ini. Apa saja nih informasi yang didapatkan dari teks deskripsi pantai Pangandaran ini. Juga kalian nantinya juga bisa menceritakan kembali isi yang ada dalam teks tersebut. Paham? Paham. Nah, tentunya Ibu kan bilang tadi, kalau kalian ingin bisa menjawab apa yang ada dalam teks ini, tentunya harus kalian baca dulu teksnya. Ya, coba perhatikan. Ada yang mau mewakili untuk membacakan teks wisata pantai Pangandaran ini? Perwakilan ya. Untuk paragraf 1. Coba lihat teksnya dulu, perhatikan dulu teksnya dulu. Kelihatan? Ya. Untuk paragraf 1, coba tolong bacakan. Ayo. Pantai Pangandaran merupakan objek wisata yang terkenal di Jawa Barat. Pantai ini terletak di daerah timur Jawa Barat. Pantai ini menyuguhkan pemandangan indah, pasir hitam, dan air jernih terhampar luas di jauh mata memandang. Sudah? Paragraf 2-nya, Kalisa coba. Di sebelah kiri dari pantai Pangandaran, di sebelah kiri dari pantai terdapat tempat yang namanya Pasir Putih. Pasir Putih merupakan primadona wisata di pantai Pangandaran. Sesuai dengan namanya, tempat ini memiliki pasir yang berwarna putih. Karang-karang kecil yang jernih, saking jernihnya kita bisa melihat terumbu karang di dasar laut. Ikan yang berenang. Banyak orang wisata atau yang berkunjung untuk snorkeling. Karena ini menikmati keindahan dalam bawah air. Nah, coba paragraf selanjutnya. Dra? Pasir putih ini masih satu kawasan dengan cagar alam Pangandaran. Kawasan yang asli dengan penghuni di sana yaitu monyet dan menyambut para wisatawan dari dalam cagar alam.
Sudah selesai sampai mana? Paragraf 3, Bu. Ya, silakan paragraf 3 coba. Tristan. Gua-gua yang penuh dengan sejarah dan pantai dari cagar alam menjadi destinasi utama pada perjalanan di cagar alam ini. Sudah sampai situ? Sudah. Sudah. Nah, setelah kalian baca, coba dipahami lagi apa sih isi dari teks wisata Pantai Pangandaran itu. Coba dipahami lagi dulu isinya. Sebelum Ibu memberikan pertanyaan dari teks deskripsi tersebut. Kalian tadi sudah baca sepintas. Sekarang pahami apa saja isi dari teks deskripsi berkenaan dengan objek wisata Pangandaran tersebut. Pertama, itu nama objek wisatanya objek wisata Pantai Pangandaran. Nah, nanti kalian juga harus tahu tujuan dari teks deskripsi tersebut berkenaan dengan wisata Pangandaran. Terus yang kemudian kamu juga harus tahu tujuan atau informasi apa yang kamu peroleh dari objek wisata Pangandaran tersebut. Nah, nanti kalian cari ciri-ciri dari teks deskripsi objek wisata Pangandaran. Silakan pahami dulu sekali lagi. Tadi kan kalian baru membacanya hanya sepintas. Sekarang silakan kalian pahami isi dari teks deskripsi berkenaan dengan objek wisata Pangandaran. Dipahami dulu. Silakan baca. Terus kalian juga boleh ya, silakan buka buku paket yang berkenaan di situ ada di halaman berapa? Coba di situ lihat Panji, buku paket yang berkenaan dengan teks deskripsi. Kalian bisa lihat di situ. Ada? Coba. Nanti kalian kemukakan apa isi dari teks deskripsi berkenaan dengan objek wisata Pangandaran. Kemudian informasi apa sih yang kalian dapat dari Pantai Pangandaran itu? Kenapa? Ya, udah ada tuh yang bisa jawab. Itu apanya itu? Pasirnya, Bu. Pasirnya putih. Itu informasinya. Informasi apa ciri-cirinya yang kalian dapatkan dari situ? Oh, berarti informasi apa ya? Informasi yang kalian dapatkan dari objek wisata Pangandaran ini, yaitu tadi apa, Dra? Tentang keindahan objek wisata Pantai Pangandaran. Coba yang lainnya, Sofia, dipahami lagi. Saking jernihnya air dapat melihat terumbu karang. Iya, boleh, bagus. Saking jernihnya air ya, air pantai maksudnya? Iya. Terus bisa melihat terumbu karang yang ada di dalam air. Ya, coba pahami lagi yang lainnya apa saja yang kalian peroleh dari isi teks tersebut. Ramai dikunjungi wisatawan. Iya. Nah, objek wisata Pantai Pangandaran ini ramai dikunjungi para wisatawan. Apalagi, silakan pahami lagi. Banyak ikan berkeliaran di sana. Oh, ada monyet? Ya. Oh, ada monyet. Katanya di sana menurut informasi monyet-monyet berkeliaran katanya ya. Iya. Iya. Terus apa lagi? Ya? Oh, ada cagar alamnya ya. Iya, berarti di objek wisata Pantai Pangandaran itu ada cagar alamnya katanya. Apalagi, Kalisa, Ay? Apa, Zen? Bisa melihat ikan berenang di dasar laut. Oh, bisa melihat ikan berenang di dasar laut. Itu saking jernihnya ya airnya ya. Iya. Oh. Siapa lagi, Kalisa?
terletak di Jawa Barat, Bu. Terletak di Jawa Barat ya? Oh, berarti itu yang terkenal bukan? Berarti Pantai Pangandaran salah satu objek wisata yang terkenal di Jawa Barat. Ada lagi? Di situ juga terdapat gua-gua bersejarah. Terdapat gua-gua bersejarah, berarti di Pantai Pangandaran ini ada sejarah ya. Di situ ya ada sejarah yang apa ya namanya ya, yang pernah dialami di situ. Ya. Mungkin ada cerita sejarahnya kalau Pantai Pangandaran ini seperti apa. Ya ada gua-gua. Mungkin itu pada bisa zaman Belanda, bisa zaman Jepang ya. Ya. Apalagi? Ngantuk? Kan kalian udah beri tepuk semangat. Nah, supaya tidak ngantuk. Ya, Bu. Apalagi diantaranya? Terus tujuannya apa sih? Ya, Karisa? Memberikan informasi tentang keindahan Pantai Pangandaran. Iya. Nah, tujuannya salah satunya memberikan apa? Informasi tentang keindahan objek wisata Pantai Pangandaran. Ada yang lain? Ya, Jeno? Menggambarkan tentang objek wisata Pangandaran. Iya, menggambarkan tentang objek wisata Pangandaran. Menggambarkan apanya tuh? Yang tadi disebutkan. Keindahannya. Terus? Kejernihan airnya. Terus? Banyaknya pengunjung, para wisatawan. Terus? Nah, ada gua-gua sejarah. Nah, itu diantaranya ya. Ya. Ini termasuk unik nggak? Unik. Kamu udah berkunjung ke sana belum? Belum. Kalaupun kalian belum pernah berkunjung ke sana, tapi dengan adanya teks deskripsi ini yang berkenaan dengan objek wisata Pangandaran, secara tidak langsung Ibu katakan tadi, kamu sudah tahu gitu, sudah dapat gambaran. Oh, begini loh objek wisata Pangandaran. Nah ya, terus yang tadi kalian sudah lihat juga ya objek wisata Tanjung Pakis. Kalaupun kalian belum pernah ke sana, kenapa sih belum pernah ke sana? Kan itu ada di daerah kita sendiri. Kenapa? Kalian mencarinya ke kota ya, liburannya. Iya. Harusnya kelilingi dulu objek wisata yang ada di daerah sendiri, di Karawang terutama. Nih, di Karawang kan banyak itu, Pantai Pakis, Sedari, Samudra Baru. Tapi tidak harus begitu, Ibu bilang tadi, kalaupun kamu misalnya belum pernah atau belum sempat berkunjung ke sana, nah dengan adanya gambar tadi ya, objek wisata Tanjung Pakis itu adanya di Desa Tanjung Pakis, pedalaman Karawang sana, bersebelahan dengan Kabupaten Bekasi. Nah itu secara tidak langsung kamu tahu, oh berarti Pantai Tanjung Pakis itu seperti itu ya Bu. Iya, pantainya terhampar luas ya tadi ya. Apalagi Cina? Tadi airnya jernih, banyak kedai-kedai di pinggir jalan yang menjual makanan, pohon-pohonannya rimbun dan sebagainya. Itu secara tidak langsung kamu sudah tahu bahwa objek wisata Tanjung Pakis itu seperti itu. Sama halnya dengan tadi yang Pantai Pangandaran. Belum Bu, belum pernah ke sana, tapi ya dengan adanya teks deskripsi ya yang objek wisata Pantai Pangandaran ini, kamu jadi tahu, oh berarti objek wisata Pangandaran itu bagus ya. Di sana katanya tadi yang seperti dikatakan banyak monyet-monyet berkeliaran. Bu, katanya saking jernihnya air, terumbu karang yang di dalam lautan itu bisa terlihat, ikan-ikan juga yang sedang berenang bisa terlihat. Apalagi tadi katanya? Banyak cagar alamnya. Nah, ada cagar alamnya, ada pasir putihnya di situ. Tuh, di situ ada pasir putihnya yang terkenal ya. Biasanya orang kalau ke Pantai Pangandaran, dia banyak berfoto-foto di pasir putih Pangandaran. Tuh ya. Oke, bisa dipahami sampai di sini? Bisa. Berarti
Kalian sudah tahu tujuan dari teks deskripsi. Kemudian, nah ciri-cirinya teks deskripsi itu apa tadi yang sudah kalian sebutkan. Kemudian kalian juga sudah bisa mengungkapkan, sudah bisa menceritakan ya isi dari teks deskripsi tersebut. Bisa dipahami? Oke. Oke, sekarang kita bentuk kelompok ya. Ada tugas kelompok untuk kalian. Nanti silahkan kalian diskusikan dengan kelompoknya, ya, Ibu minta. Nanti, nah, di situ dalam LKPD Oke, silakan kalian nanti berdiskusi. Ini ada tugas kelompok yang harus didiskusikan. Nanti Ibu harap kalian bisa mempresentasikan ke depan hasil dari kerja kelompok kalian. Ngerti? Ngerti. Baiklah, Ibu bagikan dulu nih. Ya, silakan kalian coba diskusikan. Ada lembar kerja kalian di situ. Kalian diskusikan dengan kelompoknya. Di situ sudah tersedia lembar jawabannya ya. Tulis di situ ada nama kelompok. Kalian kelompok berapa? Oh, kelompok 3. Kemudian ini kelompok berapa? Oh, 1. Kemudian ini kelompok 2. Hai. Nama lengkap, di situ kan tertulis kelompok berapa, tulis nama kelompoknya siapa saja, ya? Di mana itu ada nama kelompoknya di situ, ya? Kenapa yuk? Iya, ditulis namanya di situ, ya. Yang bertanya berkenaan dengan tugas kelompoknya? Oke, berarti kalian memahami ya apa yang Ibu maksud ya. Kenapa Tristan? Ya. Ya? Kenapa? Enggak?
Di situ kelasnya kelas 7I. Kan kalian kelas 7. Tulis kelasnya. Soalnya nanti sama juga akan dikerjakan dengan kelas yang lainnya pada saat pembelajaran teks deskripsi. Apa? Ada yang mau ditanyakan boleh kalau ada yang belum paham tentang apa yang harus dikerjakan. Gimana Ayu? Bisa dipahami? Bisa mulai diskusi. Ya. Ayo, Jena. Hai, Jen. Kalau ada yang mau ditanyakan, silakan tanyakan ya. Ini kelompok 3 sakit ya? Itu ya, berarti ya? Iya, Vela sakit. Kemarin Vela udah izin sama ibu bu katanya, nggak bisa hadir, Vela sakit.
Boleh ditambahkan. Ya, ini. Di situ ada pertanyaan. Coba lihat pantai. Ini game-gamenya mereka ya. Di situ ada apa saja disampaikan disebutkan apa keindahannya, terus informasi apa yang kamu dapatkan nih dari objek wisata itu, informasi apa di situ selain keindahan alam. Nanti untuk ciri-cirinya ya, ciri-cirinya kamu bisa lihat di situ. Kamu bisa lihat apa di situ, ada apa dia di objek wisata di sini. Terus nanti informasi apa nih yang kamu dapatkan dari sini, kamu jadi tahu apa. Ada yang sudah selesai? Belum. Ya, ayo dilanjutkan yang belum. Susah ya ternyata.
Ingat, menggambarkan secara terperinci isi dari teks tersebut. Secara terperinci. Kelompok Panji sudah? Belum? Belum? Oke. Ayo sambil menunggu yang belum, dikoreksi lagi hasil diskusinya. Ya? Ya. Kenapa? Bisa dipahami? Ya. Ayo dibantu. Dibantu dengan temannya, ayo dibantu. Ya, kelompok Kalisa sudah? Belum, ya. Ayo lanjutkan. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Barangkali ada yang belum dipahami, tanyakan saja. Bagaimana? Sudah? Oh, masih ada juga yang belum? Nunggu yang belum ya, coba dikoreksi lagi hasil diskusinya. Kelompok 1, Sonu, Giandra belum selesai. Kalisa udah?
Sudah. Kelompok Ayu belum ya? Belum. Masih. Kelompok Jen? Belum. Belum, masih banyak ini yang belum. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 4 belum. Oh, sudah selesai katanya kelompok 1. Tinggal menunggu yang belum. Kelompok Panji sedang berlanjut mengerjakan. Tristan dibantu, kelompok 3 dibantu. Ya, silakan lanjutkan. Yang sudah persiapkan untuk menampilkan ke depan. Yang sudah bersiap perwakilan saja. Perwakilan boleh oleh ketua kelompok. Perwakilan siapa yang mau? Jangan semua. Silakan nanti hasil dari tugas kelompok yang sudah didiskusikan silakan tampilkan ke depan. Silakan persiapkan koreksi lagi. Nanti tuh yang terakhirnya kalian ceritakan ya isi dari teks deskripsi itu tentang ya teks apa objek wisata Pangandaran itu kalian ceritakan kembali. Boleh dengan kata-kata kalian sendiri, dengan bahasa kalian sendiri. Makanya siapa nih yang mau menampilkannya, perwakilan per kelompoknya? Persiapkan yang sudah. Silakan. Boleh. Silakan dirangkai kata-katanya menurut bahasa kalian. Silakan. Untuk lebih memahami dari teks deskripsi ini, nanti silakan kalian buka ya di buku paket itu di halaman ada berkenaan dengan teks deskripsi. Itu di halaman 7. Untuk memahami lebih banyak lagi tentang teks deskripsi, kalian boleh nanti buka buku paketnya. Masih asik ini mengerjakannya. Berarti nanti menceritakan kembali isinya mungkin akan lebih jelas lagi ya. Sepertinya ini. Begitu asik ini mengerjakannya. Ini yang kamu enggak dibantu nih. Kelompok Sonu siapa yang mau tampil nanti? Kelompok
kelompok sono, siapa yang mau tampil tadi? Yang mau tampil nanti siapa kelompok sono? Udah selesai belum sono? Udah selesai itu pengucapannya? Masya Allah. Iya. Sono. Apa sono? Pandangannya tertuju pada azena. Nanti kelompok sono yang mau menampilkannya siapa? Gendra, sono. Gendra. Kelompok Aljen? Iya. Yuk. Ayo. Udah selesai? Udah. Udah, oke. Masih ada yang belum selesai? Masih ada. Sedang itu ya? Sedang diselesaikan ya? Iya. Kelompok Panji, udah selesai belum? Sudah. Nanti siapa yang mau menampilkannya, Panji? Panji, iya. So, dipersiapkan. Lihat lagi yang akan kamu nanti bacakan hasil diskusinya. Coba dilihat lagi. Ayo, masih ada yang belum juga ini? Ternyata susah ya? Apa terlalu banyak teksnya? Oh, terlalu banyak. Mungkin kalian kali menceritakan isinya terlalu ini, gimana? Terlalu asik, saking indahnya dengan pesona pemandangan pantai Parangtritis. Masih ada yang menulis? Berarti belum siap semua ini untuk ditemukan di depan. Oke, ayo ibu tunggu berapa menit lagi nih? Kira-kira? 5 menit lagi. Oh, terlalu lama. Bentar ya, menunggu. Sedang menyalin katanya nih. Kelompok 1 sedang menyalin. Kelompok 2 sedang menyalin. Kelompok 4 juga sedang menyalin, memindahkan ya. Memindahkan hasil kerjaannya. Kelompok Marisa sudah? Kelompok Tristan sudah? Panji sedang disalin, Ji? Iya. Oke, ayo ditunggu. Boleh nanti di mana perwakilan kelompok membacakan hasil diskusinya, silakan kelompok lain menanggapi ya. Iya. Bagaimana menurut kalian? Itu ya? Boleh. Silakan. Siapa dulu nih yang mau menampilkannya, kelompok mana dulu? Siap ya? Udah? Kelompok Panji udah selesai menyalin? Dikit lagi, ayo. Nanti kalau misalnya dipaksakan ke depan, yang lainnya kelompok kamu tidak konsen dengan pendapat kelompok yang disajikan nanti. Semua ini? Ya. Silakan. Kelompok siapa dulu yang mau ke depan? Presentasikannya? Ayo, oke. Yang lain menanggapi hasil dari kelompok 4. Ayo. Yang keras yuk. Yang lain dengarkan. Nanti kalian silakan memberi tanggapan. Iya. Gini.
yaitu yang pertama, teks tersebut Sini, merupakan depan. teks deskripsi, merupakan apa nama objek dari teks deskripsi tersebut, merupakan pantai Parangtritis. Yang kedua, kemukakan tujuan dari teks deskripsi tersebut, yaitu jawabannya menggambarkan keindahan pantai Parangtritis. Yang ketiga, informasi apa yang kamu dapatkan dari teks deskripsi tersebut, yaitu informasi yang didapatkan pantai yang terkenal di daerah Yogyakarta mempunyai pemandangan yang unik. Pantai ini mempunyai ombak yang besar dan terdapat gunung-gunung pasir. Dan yang keempat, berdasarkan teks tersebut, tulislah kesimpulan mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Jawabannya yaitu, Pantai Parangtritis merupakan pantai yang paling terkenal di wilayah Yogyakarta, Jawa Tengah. Tepatnya berlokasi di Desa Parangtritis, Kecamatan Kretek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Keindahan dan keunikan banyak dikunjungi wisatawan. Pantai ini tidak kekurangan fasilitas yang bisa dinikmati para wisatawan yang berkunjung ke pantai tersebut. Sekian penyampaian dari kelompok 4. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau menanggapi hasil diskusi kelompok 4? Acungkan tangan. Perwakilan kelompok aja yang mau menanggapi. Kelompok Panji mau menanggapi. Karisa mau menanggapi. Tristan yang masih asik berdiskusi. Jen, Yandra, Sonu. Ya. Fasilitas yang tersedia di pantai itu ada apa aja? Tuh, fasilitas yang ada di pantai Parangtritis itu ada apa aja tuh? Pertanyaan dari kelompok. Iya. Izin menjawab untuk fasilitas untuk having fun ya di pantai, di pinggir pantai terdapat persewaan ATV yaitu all terrain vehicle. Para wisatawan bisa menyewanya untuk berkendara melintasi gundukan pasir pantai. Ada lagi? Ya. Pantai Parangtritis terkenal dengan apanya? Pertanyaan dari kelompok 3. Perhatikan yang lain. Karena Parangtritis merupakan pantai yang punya pemandangan unik, itu bisa menjadi daya tarik dari para wisatawan untuk berkunjung ke tempat tersebut. Ada yang mau bertanya lagi? Sudah? Sudah cukup dari kelompok 4? Ya, silakan. Terima kasih untuk kelompok 4. Kelompok mana lagi? Kelompok 5. Ada? 1. Kelompok 1? Siap? Ya, satu. Oke, kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isi dari kelompok 1 adalah teks tersebut merupakan teks deskripsi. Merupakan apa nama objek dari teks deskripsi tersebut. Nama objek dari teks deskripsi tersebut adalah Pantai Parangtritis. Kemukakan tujuan dari teks deskripsi tersebut menggambarkan tentang keindahan Parangtritis. Yang lainnya menyimak. Informasi yang kamu dapatkan dari teks tersebut adalah pantai yang terkenal di daerah Yogyakarta. Pantai Parangtritis hanya berjarak 27 km dari pusat Yogyakarta. Pantai ini terletak sekitar 25 km sebelah selatan kota Yogyakarta. Pantai yang terkenal pemandangan sunset yang romantis. Terdapat gunung-gunung pasir yang disebut dengan gunung. Berdasarkan teks tersebut, tulislah kesimpulan mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Kesimpulan dari teks tersebut adalah Pantai Parangtritis merupakan pantai yang terkenal di wilayah Yogyakarta. Banyak dikunjungi wisatawan. Pantai ini tidak kekurangan fasilitas yang dinikmati para wisatawan yang berkunjung ke pantai tersebut. Sudah. Sudah. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok 1? Ada yang menanggapi? Karisa mau menanggapi? Pantai ini terkenal dengan apanya? Nah, pantai ini terkenal dengan apa sih? Tentunya ditanggapi oleh kelompok 5. Pantai ini terkenal dengan keindahannya dan pantai yang terkenal dengan pemandangan sunset yang romantis. Ada lagi? Kelompok J, kelompok 2 mau bertanya? Iya, kelompok 4 mau mengajukan pertanyaan hasil dari kelompok 1. Pantai Parangtritis. Lokasinya di mana? Lokasinya di mana, Cina?
Lokasinya terletak sekitar 25 km sebelah selatan kota Yogyakarta. Pantai Parangtritis hanya berjarak 27 km dari pusat Yogyakarta. Ada lagi yang mau bertanya? Yang mau menanggapi? Lebih tepatnya di desa apa? Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Desa Parangtritis. Oke. Sudah? Masih ada? Sudah cukup dari kelompok 1? Sudah. Terima kasih. Terima kasih untuk kelompok 1. Oke. Coba satu kelompok lagi. Barangkali ya, kelompok AZ dan kelompok 2 silakan. Nih akan memaparkan hasil diskusinya. Silakan kalian menyimak. Akan lagi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teks tersebut merupakan teks deskripsi. Kemukakan apa nama objek dari teks deskripsi tersebut. Nama teks deskripsi tersebut adalah Pantai Parangtritis. Kemudian, kemukakan tujuan dari teks deskripsi tersebut. Menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Ketiga, informasi apa yang kamu dapatkan dari teks deskripsi tersebut? Informasi yang didapatkan, pantai yang terkenal di daerah Yogyakarta, pantai yang terkenal dengan pemandangan sunset yang romantis, mempunyai pemandangan yang unik. Pantai ini mempunyai ombak yang besar, terdapat gunung-gunung pasir. Nomor 4, berdasarkan teks tersebut, tulislah kesimpulan mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Kesimpulan, Pantai Parangtritis merupakan pantai yang paling terkenal di wilayah Yogyakarta. Keindahan dengan keunikan Pantai Parangtritis banyak dikunjungi wisatawan. Pantai ini tidak kekurangan fasilitas yang bisa dinikmati para wisatawan yang berkunjung ke pantai tersebut. Sudah. Ada yang mau menanggapi hasil? Ayo. Ayo dong, acuh duluan. Siap nih, mau mencecar ke kelompok 2. Silakan ayo tanggapi. Apakah ada informasi lain mengenai Pantai Parangtritis selain dari apa yang disebutkan? Tolong disebutkan apa itu? Masih ada nggak, Jen? Seperti keindahannya yaitu senja yang indah dan cahaya matahari berwarna keemasan di permukaan air mengentalkan suasana romantis di pantai ini. Oke, ada lagi? Ya, Diandra. Gunung-gunung pasir yang di Pantai Parangtritis disebut apa? Boleh dibantu tidak dengan kelompoknya, oleh kelompoknya? Tidak. Boleh dibantu tidak oleh kelompoknya ini? Oh, tidak katanya Jen. Kamu harus siap, Jen. Ayo Jen. Boleh dibantu oleh kelompoknya? Gimana katanya? Benar tidak? Jen. Ya, Panji katanya mau menanggapi juga nih kelompok Panji. Biar lihat saja yang itu bagus, itu kita ngeliat dari sudut pandang dari mana? Dari ya kalau lihat biar senjanya itu bagus, kita ngeliatnya dari mana? Kita melihatnya di Pada saat kali. Ya, Pada saat kali. Bukan melihat adanya pada saat. Gitu. Iya. pada saat menjelang senja atau menjelang maghrib. Lokasinya ada lokasi. Iya. Untuk lokasi Boleh nggak dibantu sama kelompoknya ini? saat matahari sudah condong ke arah ke barat dan cuaca sedang cerah, para wisatawan bisa bersenang-senang di pantai ini. Saat matahari sudah condong di barat dan cuaca sedang cerah. Cukup tidak Panji jawabannya? Cukup. Nggak bisa katanya itu masih tanya kan bisa kelompok 5. Ayo masih mau bertanya, dikurangi aja nanti untuk yang lain, kelompok yang lain belum ada. Mas, tadi sama saya kesempatan. Yang unik apa yang ada di pantai ini? Keindahan yang unik apa yang bisa dapat Keindahan yang unik apa? Di pantai Pangandaran itu. Pemandangan sunset yang romantis. Pemandangan sunset yang romantis. Cukup ya dari kelompok 2, kelompok yang lain belum. Sudah cukup ya dulu ya. Pertanyaan nanti silakan kalian kebukakan di kelompok berikutnya.
berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buatnya. Satu kelompok lagi. Kalisa, silakan. Kelompok 5 akan menampilkan hasil kelompoknya. Silakan. Yang lain disimak lagi. Nama objek dari teks deskripsi tersebut adalah pantai Kainipis. Yang kedua, tujuan dari teks deskripsi tersebut adalah memberikan penggambaran keindahan pantai Kainipis. Yang ketiga, informasi apa yang kamu dapatkan dari teks tersebut. Pantai yang terkenal di Jakarta, khususnya di Desa Kainipis, Kecamatan Petek, Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Berjarak 27 km dari pusat kota Yogyakarta, mempunyai pemandangan yang unik, mempunyai ombak yang besar, terdapat gunung-gunung pasir yang disebut dengan gumuk. Terkenal di antara pantai yang lain tersebar di wilayah Yogyakarta. Berdasarkan teks tersebut, kesimpulan mengenai teks deskripsi tersebut adalah pantai Kainipis merupakan pantai yang terkenal dengan sunset yang romantisnya di wilayah Yogyakarta. Keindahan dan keunikan pantai Kainipis banyak dikunjungi wisatawan. Pantai ini tidak kekurangan fasilitas yang bisa dinikmati para wisatawan. Wisatawan juga bisa menaiki besi untuk menyusuri permukaan pasir yang mulus disapu ombak. Sudah. Ada yang mau menanggapi hasil diskusi dari kelompok? Iya. Kelompok 3 akan menanggapi. Tristan. Pantai Parangtritis mempunyai pemandangan yang unik. Sebutkan apa aja pemandangan di Pantai Parangtritis. Salah satunya sunset yang romantis. Ada lagi? Ombak yang besar, gunung-gunung pasir. Ada lagi kelompok 1 menanggapi Apakah lagi. para wisatawan boleh berenang di pantai Parangtritis? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Walaupun seperti itu, pantai ini mempunyai banyak fasilitas yang bisa dinikmati selain berenang di pantainya. Ada lagi yang oh, banyak sekali. Ayo. Di pantai tersebut terdapat fasilitas untuk wisatawan. Para wisatawan bisa menyewanya untuk berkendara melintasi gundukan pasir pantai. Sebutkan fasilitas apa tersebut. Berhenti. Terus Nama dari yang bisa ditawarkan itu Paten. Kelompok Kalisa, bisa bantu? Itu FTV. Penjelasan dari Frank Kisel. Terima kasih. Ada lagi? Soalnya jadi nggak? Soalnya iya. Tristan lagi masih Tristan. Lokasi Pantai Parangtritis. Berlokasi di Desa Kainipis, Kecamatan Petek dan Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Ada lagi? Jarak dari pusat kota ke pantai itu berapa kilo? Saat peta, Ya. 27 km. Kilometer. Ada lagi? Yang menanggapi? Selesai? Iya, terima kasih untuk kelompok Kalisa. Ada yang masih mau ke depan? Terbaik. Satu lagi, oke. Kelompok bisa dari kelompok 3. Satu lagi ya. Assalamualaikum. Saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil kelompok kami. Siap. Apa nama objek dari teks tersebut? Pantai Parangtritis. Apa tujuan dari teks tersebut? Menggambarkan keindahan Pantai Parangtritis. Informasi apa yang kamu dapatkan dari teks tersebut? Informasi yang didapatkan. Berdasarkan teks tersebut, tulislah kesimpulan mengenai ciri-ciri teks deskripsi. Kesimpulan. Pantai Parangtritis merupakan pantai yang paling terkenal di wilayah Yogyakarta. Keindahan dan keunikan Pantai Parangtritis banyak dikunjungi wisatawan. Pantai ini tidak kekurangan fasilitas yang bisa dinikmati para wisatawan yang berkunjung ke pantai tersebut. Pantai ini juga terkenal dengan pemandangan sunsetnya yang indah juga romantis. Saat matahari sudah condong ke barat dan cuaca sedang cerah, para wisatawan juga diperbolehkan berenang di pantai.
Namun pantai ini tidak kekurangan fasilitas untuk camping fun. Camping kids. Pantai ini terdapat penyewaan ATV bagi para wisatawan. Selain itu, para wisatawan juga bisa menaiki bendi untuk menyusuri permukaan pasir yang mulus, disapu ombak hujan yang indah dan cahaya matahari berwarna keemasan di permukaan air menghantarkan suasana romantis. Sudah. Ada yang mau menanggapi hasil kelompok diskusi dari kelompok 3? Ada. Yandra dari kelompok 1 akan menanggapi. Berarti untuk membawa wisatawan ke ke permukaan pasir yang mulus, disapu ombak. Itu dari Yang indah dan cahaya matahari berwarna keemasan. Kelompok 4 akan menanggapi. Benih itu untuk apa? Jadi untuk menyusuri permukaan pasir yang mulus, disapu ombak. Sebagai alat transportasi mungkin ya? Benih itu sebagai alat transportasi di pantai Pangan. Di pantai Parangtritis. Sudah ada lagi yang menanggapi? Masih Ayu juga. Kenapa yuk? Silakan kelompok Ayu. Terdapat pesawat ATV. ATV merupakan singkatan dari ATV merupakan singkatan dari Boleh dibantu sama kelompoknya? Sama kelompoknya? Ya, Kalisa. Kenapa wisatawan tidak diperbolehkan untuk berenang di pantai tersebut? Karena pantai ini mempunyai ombak yang besar. Oke. Sudah? Masih ada? Iya, Jen? Parangtritis ini merupakan pantai yang paling terkenal di antara pantai-pantai lain yang tersebar di wilayah Wilayah Yogyakarta. Kalisa, masih Kalisa lagi? Pantai ini kan terkenal di wilayah Yogyakarta. Kanalnya kenapa? Karena terkenal apanya katanya? Karena pemandangan yang indah. Khususnya Pemandangan yang unik. Pemandangan. akses mungkin ya. Iya. Ada pemandangan di situ. Jadi pantai Parangtritis ini mempunyai keindahan yang unik ya dari pantai yang lain yang ada di daerah Yogyakarta. Itu mungkin ya? Ya. Sudah? Sudah. Terima kasih untuk kelompok 3. Nah, berarti, tugas dari ibu berarti kalian sudah bisa memahami apa itu tujuan dari teks deskripsi. Kemudian juga kalian bisa tahu, bisa mencari informasi dari teks deskripsi tersebut. Kemudian kalian juga, bisa mengidentifikasi di antaranya ciri-ciri dari teks deskripsi yang sudah kalian baca. Terus kalian juga di sini sudah bisa mengungkapkan sendiri apa yang kalian baca itu dari teks deskripsi tersebut. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Jadi teks deskripsi ini menggambarkan suatu objek ya, bisa itu bentuk, waktu, tempat dan sebagainya, seolah-olah kita itu ada di dalamnya, ikut besertanya gitu ya. Iya, bisa itu dari pengalaman pribadi atau tadi yang sudah ibu tayangkan, misalnya bisa lihat berupa gambar atau berupa teks. Ya, cukup sampai di sini pertemuan kita hari ini. Ya, dicukupkan sekian ya. Ya, bisa dipahami, semoga bermanfaat. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, coba dipimpin lagi untuk doanya. Sama kalian ya. Silakan pimpin doa. Sebelum kita pulang ke rumah masing-masing, mari kita berdoa bersama-sama.
Alhamdulillahirobbil. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.